Rehabilitasi hutan dan lahan RHL merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kerusakan sumber daya hutan dan lahan nan semakin meluas, berlangsung semakin capek akibat dari berbagai aktivitas pembangunan nan indak terencanakan dan terkondisi dengan baik. Bencana alam serupa tanah longsor, banjir, kekeringan menimbulkan kerugian nan indak saketik dan juga menelan korban jiwa, dan dengan adanya program kebijakan KLHK nomor 23 tahun 2021 tentang pelaksanaan RHL juga menjadi penekanan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni SHG MA PhD disampaikan kepada RRI di Bukit Tinggi memiliki nostalgia di daerahku. Lebih lanjut, Raja Juli Antoni sampaian berasal dari Kota Pekanbaru Riau itu bahwa masyarakat di Ranah Minang memiliki daerah aliran sungai das harus menjaga keasrian lingkungan hayatinya sehingga terhindar dari bencana. Saya Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Bukit Tinggi ini kota yang sangat sejarah bagi saya. Saya asli Pekanbaru, di kota yang luar biasa. Tetap menjaga keaslian Bukit Tinggi, juga tentunya jaga kebersihan. Das kita tanam lebih banyak lagi agar das kita lebih baik. Giat lagi jaga hutan kita, bersama hutan konservasi agar tetap jadi paru-paru dunia. Salam dari Bukit Tinggi. RHL berdasarkan Denstra 2021-2026 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan program unggulan Progul Gubernur Sumatera Barat adalah pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan dengan target untuk pembuatan hutan rakyat agroforestry seluas 3.000 hektar untuk 6 tahun atau 500 hektar per tahun atau 50 hektar per KPH per tahun, dan untuk pembangunan hutan rakyat dalam periode 5 tahun dari 2019 hingga 2023 mencapai luas 1.651 hektar, sementara Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH di Sumatera Barat ada di 6 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung KPHL, yakni KPHL Sijunjung, Pasaman Raya, 50 Kota, Agam Raya, Bukit Barisan, Solo, dan 1 Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Ada 3 sumber pendanaan kegiatan penanaman, yakni APBD murni, DBH, DR dan sawit, dan DAK melalui kegiatan pembangunan hutan rakyat di luar kawasan hutan negara, dan untuk jenis bibit pembangunan hutan rakyat PO tahun 2019 hingga 2023 yakni 68.450 ampek manggi, 103.707 durian, 96.407 balai pinang, 18.908 balai bayur, ampek balai 1.800 pala, 1.500 sukun, 63.602 balai petai, 130.370 jengkol, 95.006 balai alpukat, dan 51.580 surian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pemilihan tanaman untuk tahun mendatang agar memprioritaskan sebalai jenis bibit unggulan kehutanan berupa jengkol, alpukat, gaharu, pinus, pinang, sukun, kayu putih, aren, kopi, bambu, dan rotan. Joni Marpita mengabarkan untuk berita Ranah Minang pada siang hari ko.